berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Astagfirullahaladzim. Jadi pengen berangkat haji tapi belum daftar. Jadi judulnya mau kepingin wungkul. Kisah apa-apalah, mudah-mudahan bisa jadi Dzuyufur Rahman al-Mubarakun, jadi tamu agungnya Gusti Allah, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa jadi bapak haji, ibu hajjah, amin Allahumma. Maka Kanjeng Nabi mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, dijelaskan di dalam juz 2 bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu, utama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani. Petani, Bu. Padahal Kanjeng Nabi adalah saudagar. Kanjeng Nabi rikala kecil derek dados pengembala kambing. Waktu remaja ikut paman jadi pedagang. Harusnya Kanjeng Nabi membuat hadis, pekerjaan yang paling utama kudune pedagang. Tapi dengan hadis tadi dijelaskan di dalam I'anatul Talibin, artinya rupanya betul Kanjeng Nabi adalah kekasihnya Gusti Allah. Kanjeng Nabi adalah manusia yang adilnya begitu luar biasa. Kanjeng Nabi tidak membelani pekerjaannya sendiri. Justru Kanjeng Nabi menjadi seorang pedagang karena diniatkan mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka kenapa Kanjeng Nabi betul-betul di dalam hadisnya menyampaikan bahwa afdolul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan az-zura'atu, seorang petani. Yang kedua, seorang pedagang. Yang ketiga, seorang kuli atau buruh atau ahli profesi. Dan yang keempat, justru yang terakhir adalah pekerjaan menjadi seorang pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara. Nomor 4, petani nomor 1, presiden nomor 4, petani nomor 1, gubernur nomor 4, petani nomor 1, camat nomor 4, petani nomor, bupati nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, polisi nomor, petani nomor, lurah nomor, kuwu nomor, petani nomor. Nek wis cerita kayak gini, Bu, aku secara urusan karo amplop, Bu. Saya nggak urusan, pokoknya kuwu arep motong amplop ya terserah. Arep ora dibayari mangga silakan. Angger wis durung bayar ngarang maning. Wong tekamene aku berang ngerti di amplop ya para mbak kurang ngerti. Shallu ala Nabi Muhammad. Maaf ya, Bu. Dari tadi kuwune karo zikir sambil ngebatin ke bocah kelalen orang ngerti sinya ke amplop aku. Soalnya ternyata menjadi seorang petani diutamakan oleh Kanjeng Nabi, pekerjaan yang paling nomor 1, karena ternyata nandur-nandure petani adalah menjadikan sodakoh, kata Nabi. Saya ulang nih. Kenapa petani dijadikan pekerjaan yang nomor 1? Karena Kanjeng Nabi mengatakan tanam-tanamnya petani, nandur-nandure petani dadekno sodako. Nandur pari di grumut wereng berarti petani sodako karo wereng. Nandur jagung di pangan manuk berarti petani sodako karo manuk. Nandur bolet di pangan tikus berarti petani sodako karo sanandur-nandure petani dadekne sodako. Maka ternyata pekerjaan yang paling utama memang seorang petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, anak-anak kita generasi bangsa Indonesia tahun ini gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa dan mengapa anak-anak kita gak mau menjadi petani? Pertama,
Anak kita lahir di zaman IT yang kepinginnya hanya pakai skill otak, nggak harus pakai otot, nggak harus pakai tenaga, hanya duduk di kursi tapi menghasilkan duit. Ini faktanya, Bu. Yang kedua, jadi petani harus ulet. Menjadi petani kudu prihatin. Petani harus punya skill mengolah tanah. Ngerumat tandurannya nggak mudah. Cari pupuknya terkadang susah, bareng panen malah didol payune. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Udah, kalau begini saya ceramah ada ketar-ketir saya. Ngalamat yang amplopnya bablas. Begini. Saya tidak pernah ceramah menyudut-nyudutkan pejabat apalagi pemerintah. Justru setiap saya pengajian kita cari solusi bareng-bareng. Seperti ini, contoh, ada yang kadang-kadang ngeritik masyarakat. Saya bukan warga situ, tapi saya terkadang disuruh sama panitia ataupun orang supaya umpama nih, jalannya aspale bosok kabeh. Jangan hanya menyalahkan pemerintah, Ibu. Contoh saya mau tanya begini. Punten Bu, di Kihiang ada yang nerima BLT ada? Ada yang nerima PKH ada? Nah, selama masih menerima BLT, selama masih menerima PKH, itu duit APBD dari desa, separohnya itu digunakan untuk mendistribusikan dari PKH BLT yang diterima masyarakat. Jadi selama sampai nerima BLT PKH, dalane bosok gue memper. Yang kedua, jalan rusak itu kita cari solusi. Tanya dong sama kubunya. Umpamanya di sini mah dalannya halus kabeh. Umpama nih, jenengan tanya sama RT-nya, tanya sama kubunya, boleh tanya sama Pak Camat. Di sini camatnya ada dua, Camat Compreng sama Camat Binong. Tanya, Mat, Bu. Mat Pak Camat maksudnya. Mat, Bu, ini jalan kok butut baik. Kenapa ya, Bu? Apa karena memang ini dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, apa dalam bayi? Yang kedua, ini jalan udah pernah dijandanin kok rusak baik ya, Bu? Apa karena cuacanya ya, Bu? Apa kurang drainase ya, Bu? Apa muatannya melebihi kapasitas apa ya, Bu? Apa masyarakatnya yang kurang menjaga? Apa tanahnya yang labil? Apakah tanahnya memang tanah bergerak? Apa memang struktur konstur tanahnya memang ini jalannya memang susah dibangun ya, Bu? Anda tanya sama pemerintah. Jangan hanya menyudutkan, termasuk makin ini saya sampaikan. Adanya pemerintah nanam kelompok tani di masyarakat, adanya irigasi. Betul? Ini maaf, sedikit saya cerita. Cilacap adalah salah satu kabupaten terluas seprovinsi Jawa Tengah. Dan kami Cilacap itu pernah menjadi lumbung tani nasional. Karena memang lumbung padi kami pernah juara 1 tingkat nasional paling bagus dan paling banyak untuk masalah bab pertanian di wilayah padi. Tapi Pak, pemerintah niku ya memang saya udah buat irigasi tuh. Dibikin irigasi baik pakai jembatan layang ataupun dari ngodek tanah, ngeduk tanah, bikin kali dan lain sebagainya, bikin drainase. Tapi ternyata dari pemerintah juga ngasih sosialisasi. Kalau 1 tahun panen padi 3 kali, maka diharapkan 2 kalinya adalah padi dan 1 kalinya adalah palawijan. Karena ternyata ketika tanah selalu dipaksa untuk menghasilkan, tanah itu panas. Maka jangan salahkan, gampang terserang wereng dan lain-lain. Sehingga akhirnya dari pemerintah ngasih bibit tuh. Ada bibit kacang hijau, bibit kedelai. Ada juga petani yang nakal, udah nerima bibit kedelai, udah nerima bibit kacang hijau, malah dijual sekalian. Sebenarnya pemerintah pun baik Pak.
Cuma terkadang kurang sosialisasi. Di negara-negara maju, contohnya Jepang, antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang sampai negara Taiwan, gak usah tanya pakai bahasa apa, bahasanya xie xie, ni hao ma, mahau ni. Saya diundang di negara Taiwan dan saya disuguhkan di restoran halal di sana. Tetap antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Australia antara sayur dan daging tetap mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Maka kemarin petani di Washington DC Amerika Serikat protes kepada pemerintah. Apa kata petani di Amerika Serikat? No farmers, not a country. Bahasa Cilacap asli tuh. Ketawanya sampai nggak percaya nemen ya Allah. Kata petani di Washington DC, no farmers, kalau nggak ada petani, not a country, tidak mungkin terjadi adanya satu negara. Kenapa sampai petani ngucap begitu? Karena ternyata katanya pemerintah mau mensubsidi pupuk, nyata nih masyarakat petani arep tuku pupuk kudu nganggo kartu tani. Niatnya bagus pemerintah bikin kartu tani itu supaya masyarakat petani sing sugih ngerti mana pupuk bersubsidi, mana yang tidak, mana pupuk sing wong ora duwe, mana sing pupuk sing dituku nang wong sugih. Cuma terkadang pemerintah kurang sosialisasi, pemerintah lupa rata-rata petani iku wong tua-tua, wong kluthuk zaman bahola. Terkadang zaman dulu Bu, bukan zaman dulu aja, petani zaman sekarang lah. Wis tua-tua, arep tuku pupuk kudu nganggo kartu tani. Arep tuku pupuk nganggo aplikasi. Arane wong ta ora ngerti aplikasi ki panganan apa. Jadi niatnya bagus tapi kurang sosialisasi. Maka maaf nih, setandur-tandure petani iku ndadekna sedekah. Maka sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan cara kene apa? Madang. Apa maning? Mangan. Sunda bahasa Sundane halus tuang. Buadok. sebelah kanan lagi mancing emosi banget kan, mau yakin nam buadok barangan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan jabatan titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Sebab apa? Orang mangan ya lemes. Orang mangan lem. Banser bisa ngadek ngeyir mau nembe mangan. Lama lagi banser lagi meteng 8 wulan setengah ge. Nembe mangan mau sana kentok telu. Sebegitu dhaif kita manusia. Pak polisi pakai seragam ganteng, gak mangan lemes. Pak babinsa ganteng gak dahar lemes. Mumpuni ceramah morot-morot mau nembe mangan gak mangan. Raisa morot-morot gini ceramah nyong. Lemes. Wong Islam ora mangan, salatnya bisa ngadeg. Bahkan orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum buaduk maning. Nek durung mangan segarane durung mangan buaduk. Nek durung mangan sega arane durung mangan. Lah Pak Presiden makannya nasi dasarnya dari beras dari gabah, sing nandur gabah petani. Berarti ternyata sampai presiden pun sing disodakowi, ternyata Pak Presiden dar nasi, Pak Presiden disodakowi nang petani. Tepuk tangan dulu dong. Bentar ambekan dulu saya.
senandur-nandure petani dadekno sedekah. Inilah kenapa Kanjeng Nabi membela kita masyarakat yang pekerjaannya menjadi seorang petani. Maka yang udah jadi DPR nggak usah kecewa begitu, Pak. Pak Robert kecewa banget, ya Allah ya. Apa saya nggak nyalon jadi DPR ya? Ada di petani bayi macul di Nadina. Nggak usah bingung begitu Pak DPR. Yang udah jadi DPR, jadilah DPR yang jujur. Yang jadi kuwu, jadilah kuwu yang jujur. Yang jadi polisi, jadilah polisi yang jujur. Yang jadi tentara, jadilah tentara yang jujur. Jenengan udah pokoknya sholat 5 waktu, ora korupsi, cukup gitu. Saya ulang. Enggak usah mawi sholat tahajud, Pak. Biar yang sholat tahajud para kiai. Saya ngomong beneran, Pak. Oke, dadi umarok, dadi pejabat, wis cukup sholat 5 waktu, sholat Jumat. Jenengan ora usah mawi datak puasa Senin Kemis. Ben yang puasa Senin Kemis kiai baik. Kuwu DPR sholat 5 waktu, sholat Jumat, ngelakoni dadi jujur, dadi wong sing ora gelem korupsi, wis cukup. Wih kayak gedok bae wis cukup. Makanya Baku, saya ini berulang kali dicalon-calonin jadi DPR, Pak Robert, Pak Kaji, siapa ya? Daswinto. Pak Sekcamnya dateng gak nih Sekcam Binong? Oh ada, oke Pak Sekcam ya Allah. Yang jadi sekretaris camat, ada camat comot. Sekcam. Kalau camat Compreng mah udah sering ketemu saya. Mana nih datang gak nih Pak Camat Compreng? Iya sebelah sana ya Allah. Ketemu lagi nih Ki Pak Camat. Kalau belum mah udah tahu modelnya saya ceramahnya memang begitu. Maaf ya anu. Tenang Pak Camat Compreng, nanti amplopnya saya bagi 2. Ya Pak Camat amplopnya saya isi nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak pernah kepikiran ingin terjun ke masalah partai politik. Walaupun saya ini berulang kali kemarin saya dicalonkan di DPR RI, saya nolak. Biar Pak Robert sama Kaji Daswinto bae sing dadi DPR. Kalau beliau jadi DPR udah pernah jabat nih, mau nyalon lagi mana? Beliau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR Durung Payurabi. Puas. Sampai kemarin saya masuk survei Pak, calon kandidat Bupati Cilacap, saya ketawa sampai kepingkel-pingkel. Lebocah kencur wingi sore minyak belek lancung ora gepeng. Masuk survei saya Pak, hanya gara-gara saya punya masa, punya jamaah banyak, saya dicalonkan kandidat calon Bupati Cilacap. Entah siapa yang nyalonin, tapi ternyata ada yang milih 0,25%. Saya nggak punya pikiran ingin terjun ke partai politik. Kenapa? Saya pikir begini, sebegini banyak satu lapangan desa Kihiyang kumpul hanya gara-gara kepingin ngaji ketemu dan kepingin meriksani weruh tonggos untune mumpuni. Saya yakin jenengan plus penasaran malam ini. Kenapa penasaran? Background di belakang saya adalah saya mumpuni ini seorang santri. Coba kalau saya datang sudah ada partai politik yang melekat di dalam diri saya. Mungkin hari ini Anda tidak secinta malam ini kepada mumpuni. Betul? Tapi Pak Robert nggak usah kecil hati kalau Kaji Daswinto. Nggak apa-apa jenengan ikut partai politik. Harus dari kalangan kita ada yang mewakili di DPR. Harus ada yang mewakili menjadi seorang umarok. Kenapa? Seorang pejabat harus berangkat dari seorang santri. Kalau santri cuma ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, bahaya. Bisa jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Ghunyah, santri itu punya 3 landasan ilmu. Yang pertama ilmu ulama, nahwu syaraf, hadis, tafsir, fikih, ngelotok namanya santri. Tapi yang kedua, santri harus siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Contoh nih belakang saya ini namanya latar bana Pak.
Kita baca sholawat nggak usah dipiringi alat rebana, udah indah namanya baca sholawat. Tapi kenapa harus diiringi alat rebana? Ini mengikuti zaman. Kita harus betul-betul balance dengan keadaan. Kalau kita sampai dikalahkan oleh budaya orang-orang barat, kita nggak punya identitas, bahaya. Maka adanya alat rebana adalah salah satu bentuk santri itu melek dengan keadaan zaman. Jangan salah, namanya santri itu banyak yang juara internasional sampai olimpiade sains. Banyak anak-anak santri dari pondok-pondok pesantren. Sebab apa? Harus siasatul mulki. Tapi ya bahaya kalau nggak ngerti bab fikih. Hanya ngerti melek keadaan zaman, cuman ngerti politik, kok sampai nggak tahu yang namanya bab fikih. Hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Halo, halo. Saya ulang nih. Cuman ngerti fikih, tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman. Siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya ngerti politik, nggak mau ngerti apa itu pendidikan dasar agama. Siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Anak aspal diuntal, besi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal diuntal. Kenapa kok sampai rakus korupsi, padahal makan hanya pakai nasi, sayur tempe, sayur kangkung aja perut kenyang. Kenapa harus korupsi? Karena nggak tahu ilmu. Singapura negara secuil, tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena orang Cina di Singapura sangat-sangat takut sama orang Melayu asli Singapura. Ada yang ditakuti, maka negaranya maju. Cina negara terpadat di dunia. Saking padatnya, mampu menjalankan menjadi misi negara maju karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati, maka negaranya maju karena ada yang ditakuti. Tapi di Indonesia kenapa belum bisa jadi negara maju? Karena di Indonesia jarang yang ditakuti. Pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran, tapi setelah jadi pejabat tetap korupsi. Berarti kan Indonesia Al-Quran berat diwedeni. Maka santri memang harus ada yang betul-betul menjadi umaro. Santri-santri kita yang di pondok pesantren sudah punya dasar ilmu ulama, harus ngerti siasatul mulki. Sebab maaf punten ini Bapak Ibu, yang namanya miftahul hidayah, kuncinya petunjuk ala ilmul nafi'ah. Ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Sedangkan turunnya hidayah, ilmu yang manfaat adalah salah satunya sanad ilmu yang runtut, yang jelas. Kenapa anak kita harus mondok di pesantren? Walaupun cita-citanya jadi presiden, walaupun cita-citanya jadi gubernur, jadi polisi, jadi tentara, harus di pondok pesantren terlebih dahulu. Supaya apa? Ana sing diwedeni. Saya ulang, ada yang ditakutin. Kalau seorang santri lulus dari pesantren, ketika kelak jadi seorang DPR, arep korupsi, minimal kemutan sama alma mater pondok pesantrennya, minimal ingat sama gurunya. Kalau udah ingat sama gurunya, nggak mungkin dia tuh mindak barang awon. Nih maaf, jangankan sekelas pejabat yang korupsi, jangankan oknum pemerintah yang pada korupsi, masyarakat dikih yang baik, wong Islam tapi ora sembayang. Anak, deweke ngerti. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Dheweke ngerti nek ora salat ora bisa manjing sorga. Tapi kenapa tetap ngakune Islam ora sembayang? Karena orang ngerti ilmune. Kalau tahu ilmunya salat, gak mungkin dia ninggal salat. Pejabat ngerti korupsi niku wasariku kelalen. Namanya pejabat, namanya nyolong. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangane kudu dipotong. Pejabat pun ngerti namanya nyolong niku pegawaian dosa, tapi tetap nyolong karena nggak ngerti ngilmune. Nek ngerti ngilmune menjadi seorang pejabat, orang mungkin nyolong. Semanten ugi wong Islam,
ngarti nek ora salat ora bakal manjing sorga. Tapi kenapa esyake wong Islam ora gelem salat? Karena orang ngerti ilmune. Nek ngerti ilmune salat ora mungkin ninggal salat. Nek seorang pejabat ngerti menjadi pejabat niku apa ngilmune, ora mungkin korupsi karena ngerti ngilmune menjadi seorang pejabat. Inilah kenapa panjenenganipun Bapak Zainuddin selaku kepala desa nyuwun idi pangestu kepada panjenengan semua. Wisatanya mantep. Ini wisata desa. Betul. Taman. Ya berarti kan tempat wisata desa juga. Tempat wisata desanya oke. Pembangunan secara mentalnya, masalah pendidikan nyuwun didukung oleh panjenengan. Masalah bangun bab materi insya Allah Pak Zainuddin ahlinya. Tapi membangun mental itu yang lebih penting. Ibarat begini, di dunia ini tidak ada senjata berbahaya. Gak percaya tanya sama Pak Polisi sama Pak Tentara. Napa niku pistol, napa niku bedil. Anu Pak Polisi bawa pistol enggak? Bawa. Pak Tentara bawa bedil. Oh enggak bawa. Oke. Gimana? Saya tanya Pak Polisi ngapain sampai ikut campur? Ndak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Napa niku nuklir? Ya lagi rame di Jepang. Ternyata limbah nuklir dibuang ke laut. Nggak ada senjata yang berbahaya. Napa niku bedil, napa niku pistol, napa niku pedang. Nggak ada senjata yang berbahaya. Karena yang lebih berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata kalau nggak didasari iman takwa. Maka polisi tentara kudu seneng pengajian sekarang. Pak Polisi, Pak Tentara, masyarakat kudu meniteni dan menengeri. Kalau ada tentara polisi kok demen pengajian, berarti polisi dan tentara yang supel, humble. Tepuk tangan dulu buat polisi dan tentara. Soalnya polisi tentara tiap hari berkecimpung megang yang namanya alat senjata. Memegang kewenangan sebagai aparat negara. Kalau mentalnya nggak sehat, gampang dor tapi nggak tanggung jawab. Ini yang saya maksud. Bahwa membangun masalah mental itu yang jadi PR kita bersama. Hari ini anak-anak kita gak mau yang aja jadi petani. Sebab jadi petani ruwet, prihatin, kudu tekun. Maka sudah semestinya ketika ingin punya generasi yang baik, kita harus membangun mental orang tuanya terlebih dahulu dengan sehat. Sebab nopo? Kanjeng Nabi ngendikaaken bahwa orang tua wajib memberikan warisan kepada anaknya. Tapi warisannya bukan sertifikat, bukan masalah tanah, bukan berbentuk rumah ataupun mobil Pajero. Kaji Zainuddin lagi WhatsApp chattingan nama istrinya. Istrinya sebelah mana istrinya? Oh iya lagi chattingan bener. Gak apa-apa lanjut aja Bu. Ya. Ngundang tapi ra ngaji. Nggak apa-apa yang penting udah bayari gitu katanya. Salam ala Nabi Muhammad. Begini Pak Bu, masalah ruat bumi. Kalau ngeruat bumi itu biasanya ada sedekah bumi ya. Di sini nyebutnya sedekah bumi apa ruat bumi? Sedekah sendiri, ruat sendiri. Oh sama aja. Oh kalau di tempat saya ruat bumi, sedekah bumi itu biasanya bulan Muharram. Bulan Muharram malah ngepasi tanggal 10-nya. Karena ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa walau bisikit tamri, orang di tanggal 10 Muharram itu dianjurkan untuk bersodakoh walau bisikit tamri, walaupun pakai separohnya buah kurma. Cuman punya kurma satu. Kok tanggal 10 Muharram disuruh disodakohkan, yang separoh disuruh dimakan sendiri, separohnya lagi disuruh disodakohkan. Gara-gara inilah kenapa orang Jawa kalau tanggal 10 Muharram ada ruat bumi, sedekah bumi, yaitu sedekah dengan hasil pertanian. Makanya kalau di tempat saya ruat bumi itu biasanya tanggal 10 Muharram. Ngepasi pas lagi hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ternyata ini ruat buminya sinambi sedekah bumi plus ngiras irus karo ngiris. Kan ngiris juga. Ngiris lemper ya kan. Ngiris apem. Ngiris apa lagi?
Ah, ngiris bumbu, alah ngiris ayam. Ngiris apa lagi? Tahu. Oh, ngiris bolu. Oh, snacknya isinya bolu. Alhamdulillah. Ada yang gak kebagian snack? Makanya berangkatnya singgasi. Oh, anu aduh, walaupun gak kebagian snack tetap rezeki yang barokah. Jauh mana sama saya? Saya Cilacap, Bu. Jenengan jauh mana? Sunda. Subang. Ini juga di Subang saya ngaji. Oh, Subangnya Subang kota. Oh, orang kota. Ya Allah. Gayane. Salu ala Nabi Muhammad. Ngajinya ini sampai jam 2 subuh nanti. Nanti sampai Subang kota jam berapa sampean? Oh, jam 8 pagi sekalian sholat duha nih, alhamdulillah ya. Ini ikhlas ngajinya sampai jam 2 subuh. Betulan? Estu? Tuku aci diwadahi gelas. Mangkat ngaji atine ikhlas. Sabar buang nyekel rebana sono sing rasa sabaran ibune. Ini lagi ngemat-ngemat nandingin gila gua apa ya kayak gue. Ora sabaran. Tenang, sabar. Biasa ibu-ibu kayak gitu Mas, di mana-mana nggak sabaran. Udah ditabu-tabu, wis disawer, mesti nyawer aku sing resek sampean. Sabar. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awak lemu anake rolas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Desa Kihiyang desane berkah. Amin. Duwe kuwu ahli ibadah. Nginum jamu dicampur cengkeh. Bojone kuwu awake lemu gelange. Saiki bojo-bojo pejabat pada pinter. Nek kaji ngaji karo mumpuni gelangnya diprotoli kabeh. Ya ora apa-apa, aman, ora gelangan ya Bu. Aman alhamdulillah. Umpamane gelangan ora apa-apa Bu. Anak tanggane gelange akeh, mungkin karena celengan. Celengan. Oh, memper gelangnya wong anake telu. Sing barep nembe kuliah karo mondok.
Nomor loro MTS karo nang pesantren. Si nomor telune malah nembe iwingi nembe lebar disunat. Pantesan bojone kuwu gelange akeh anu celengan. Celengan. Wong iku pikirane sing husnudzon, pikirane sing apik, bene nasib apik nampek marang awake dewek. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ngajinya sampai jam 2 subuh kan? Iya takon tok aku. Genah na ben sampean lebih mantep.